Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Nurliza dapat kembali menjumpai Anda dalam Pojok Cerita. Semua cerita ditampung di Pojok Cerita. Suatu peristiwa dapat memiliki banyak makna, tergantung pada sudut pandang kita melihatnya. Saat ini bersama saya sudah ada narasumber yang akan berbagi cerita untuk membahas tema masa cemerlang mulai dari sekarang. Narasumber kita inspirator muda yang juga Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Malang. Salam jumpa Kak Javier Rivaldo. Salam jumpa. Masalah generasi muda saat ini begitu banyak, dan tidak sedikit generasi muda saat ini telah kehilangan masa depannya. Maka dari itu, tata masa depanmu seperti apa yang kamu mau. Tentunya dengan kegiatan bermanfaat bagi kehidupan berkelanjutan. Langkah awalnya mulai dari diri sendiri. Nah, Kak Javier ini salah satu generasi muda yang sangat aktif dalam kegiatan. Sebelum itu, kita tampilkan kompilasi dari video kegiatan yang menginspirasi dari Kak Javier. Visi kami yaitu menjadikan BEM Polkesma sebagai wadah eksekutif mahasiswa serta mengoptimalkan kinerja BEM Polkesma untuk meningkatkan kualitas organisasi yang aktif, kreatif, solutif, dan inspiratif. Sangat luar biasa tayangan dari Kak Javier ini. Bisa kita gali lebih dalam lagi dari narasumber, yaitu Kak Javier Rivaldo. Apa sih Kak yang memotivasi untuk aktif dalam kegiatan? Oke, memotivasi saya untuk aktif dalam sebuah kegiatan ini ya, karena mungkin bisa dikatakan saya itu anaknya itu nggak mau diem gitu. Jadi harus ada kegiatan-kegiatan yang saya lakukan pada kegiatan sehari-hari gitu. Biar mungkin ya contohnya saya mengikuti organisasi ini yang memang udah dari awal saya masuk perkuliahan itu memang keinginan saya untuk masuk sebuah organisasi nih Kak. Karena memang dari SMA itu saya sudah mengikuti organisasi yang dimana itu memotivasi saya untuk biar bisa aktif gitu, biar bisa aktif dalam kegiatan akademik maupun non akademik. Karena mungkin bisa dikatakan kegiatan non akademik saya mengikuti organisasi ini ya. Kalau akademik ya saya mengikuti perkuliahan dengan baik ataupun yang lainnya. Itu yang memotivasi saya untuk bisa aktif banget dalam kegiatan sehari-hari. Karena saya kalau diem itu kayak bisa dikatakan kayak gabut gitu, kayak nggak ngapa-ngapain gitu, cuman HP-an aja juga akan berdampak capek juga untuk kesehatan nih Kak ya. Jadi kalau semisal kita aktif dalam kegiatan kan ya sedikit-sedikit bisa olahraga nih Kak gitu. Oh gitu, jawaban yang sangat luar biasa dari Kak Javier ini. Nah, bagaimana cara Kak Javier untuk membangun kepercayaan diri pada diri Kak Javier ini? Oke, membangun kepercayaan diri itu mungkin bagi beberapa orang itu agak susah nih Kak ya. Tapi kalau dari saya sendiri membangun kepercayaan diri itu mungkin ada step by stepnya situ sendiri. Yang pertama kita harus mengenal lingkungannya terlebih dahulu dan mengenal materinya. Semisal nih kita akan menjadi MC nih, pasti kan kita harus pede terlebih dahulu. Lah pada saat kita mau meng-MC, kita kan harus menghafalkan materi-materinya ataupun rondonya ataupun kata-kata yang emang mau kita ucapkan gitu. Lah pada saat kita udah MC ini kita harus bener-bener kita yakin dengan diri kita sendiri bahwasanya kita harus pede, kita harus berani. Ya, pada saat itulah kita bisa memberikan yang terbaik untuk apa yang telah kita lakukan. Jadi, untuk kepedean sendiri itu kita harus yakin kepada diri kita sendiri bahwasanya kita itu bisa. Kita bisa melakukannya, kita bisa menjalankannya, dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk lingkungan sekitar kita ataupun untuk diri kita sendiri gitu. Oke, bagus banget. Nah, apa sih Kak yang dilakukan ketika merasa takut dan ragu dalam hidup? Oke, kalau pada saat saya merasa takut ataupun ragu dalam hidup saya, mungkin di sini saya akan melihat lingkungannya terlebih dahulu. Contohnya, mungkin di sini saya mengatakan bahwa teman-teman saya ini benar-benar support banget nih Kak ya. Jadi pada saat mungkin sedih ataupun ragu dalam hidup saya itu saya pasti akan bercerita kepada mereka bahwasanya ini saya lagi mengalami hal yang buruk ataupun ragu-ragu atau memiliki kesalahan di situ. Saya akan bercerita mungkin kepada orang tua ataupun kepada teman saya yang emang benar-benar support. Di situ mereka benar-benar memotivasi bagi saya bahwasanya kamu itu nggak salah ataupun kamu bisa meladenilah kesalahan tersebut gitu. Jadi kalaupun kita itu harus benar-benar melihat lingkungan kita itu benar-benar lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, terutama support orang tua maupun teman-teman gitu. Jadi
kalau kita membuat kesalahan ataupun kita membuat ada ragu-ragu di dalam hidup kita harus benar-benar bisa cerita kepada orang yang emang benar-benar kita yakini dari awal bahwasanya oh ini emang orang baik gitu. Karena mungkin ya ada beberapa prinsip kayak kita baik ke orang akan baik ke kita Benar gitu. banget. Oke, nah terakhir nih Kak, siapa tokoh inspirasi yang membuat seperti saat ini? Oke. Kalau semisal tokoh inspirasi sih, untuk satu tokoh inspirasi itu nggak ada nih Kak ya. Saya bingung gitu, siapa sih yang menjadi tokoh inspirasi saya hingga saat saya seperti ini gitu kan ya. Tapi bisa dikatakan tokoh inspirasi saya itu anak-anak muda yang emang berprestasi, yang emang memiliki pemikiran yang kritis dan juga memiliki sebuah penghasilan sendiri nih Kak. Jadi karena saya melihat orang-orang muda itu kayak wah itu orang yang berprestasi, saya harus seperti dia gitu. Terus orang muda yang emang memiliki pemikiran kritis ataupun memiliki penghasilan sendiri, oh saya harus seperti dia gitu. Karena mungkin bisa dikatakan anak-anak muda sekarang itu sudah terdoktrin dengan gadget ataupun hal-hal yang emang spontan nih Kak ya. Jadi membuat orang-orang itu kayak males gitu. Jadi emang benar-benar tokoh inspirasi saya orang-orang yang muda yang aktif tadi seperti yang pertanyaan Kak di awal, terus memiliki penghasilan sendiri dan juga berprestasi dan juga tentunya anak muda yang emang berani. Benar banget. Terima kasih. Nah, jadi itu beberapa poin dari Kak Javier untuk menjadi generasi yang cemerlang. Terima kasih Kak Javier sudah menginspirasi sekaligus memotivasi pemirsa di rumah. Jangan lupa pemirsa untuk mengeksplor masa muda sebagai cerita di masa tua. Saya Nurliza pamit undur diri, saksikan pojok cerita selanjutnya dan sampai jumpa.